Seberapa kuatkah kekuatan alam reinkarnasi? Murong Yu tidak tahu. Meskipun kekuatan alam suci meletus, Murong Yu tidak dapat menekan pemuda Jinyi. Bahkan dapat dikatakan bahwa wilayahnya rentan terhadap pemuda Jinyi. Selain itu, pemuda Jinyi hanyalah reinkarnasi biasa, dan yang terpenting adalah pemuda Jinyi terluka parah. Artinya, dengan bantuan mantra 9 karakter, Murong Yu dapat menyamakan kedudukan dengan pemuda itu. Jika tidak ada mantra 9 karakter, bahkan jika Murong Yu adalah penguasa ganda jiwa dan basis kultivasi, dia sama sekali bukan lawan pemuda Jinyi. Tentu saja, jika pemuda Jinyi berada di masa kejayaannya, mereka akan dapat membunuh ribuan orang seperti Murong Yu dengan satu tamparan. Orang dapat membayangkan betapa mengerikannya kekuatan alam reinkarnasi. Murong Yu, penguasa alam bintang 1, benar-benar terlalu lemah. Tentu saja, hal-hal seperti Hetul Woshu dan mantra 9 karakter jelas tidak sekuat sekarang. Namun, terbatas pada kekuatan dan ranah Murong Yu, dia tidak dapat mengerahkan semua kekuatan mereka. Jika tidak, begitu mantra 9 karakter keluar, itu akan langsung menekan langit dan dunia. Bagaimana kultivator reinkarnasi kecil itu bisa melawan? Kamu bisa membunuhnya secara langsung. Sekarang, kecuali pecahan senjata yang tidak dikorbankan Murong Yu, dia hampir menghabiskan semua metode lainnya. Tetapi itu masih seri dengan pemuda Jinyi. Pecahan senjata adalah pilihan terakhir Murong Yu, dan dia akan mengorbankannya hanya ketika dia memiliki keyakinan mutlak untuk membunuh pemuda Jinyi. Aturan waktu dan ruang digunakan, tetapi karena kekuatan Murong Yu terlalu jauh dari pemuda Jinyi, itu sama sekali tidak menimbulkan ancaman bagi pemuda Jinyi. Pemuda di Jinyi memiliki wajah muram, dan hatinya dipenuhi dengan niat membunuh. Siapa dia? Di alam reinkarnasi, dia juga dianggap sebagai eksistensi tingkat jenius. Meskipun dia terluka parah, Murong Yu hanyalah eksistensi seperti semut di matanya, dan dia bahkan memukulnya dengan dasi. Jika kejadian ini menyebar, bukankah akan ditertawakan sampai mati oleh orang lain? Pemuda di Jinyi merasa seperti diganggu oleh seekor anjing. Namun, yang membuatnya marah dan tidak berdaya adalah bahwa dia tidak memiliki apa-apa sekarang. Saat dikejar dan dibunuh oleh musuh, Yuan Qi dan harta lainnya dikorbankan olehnya. Kalau tidak, dia bisa membunuh Murong Yu dengan satu pedang sambil memegang senjata elemen. Semakin lama dia bertarung dengan Murong Yu, semakin marah pemuda Jinyi itu. Secara alami, serangan mereka menjadi lebih ganas. Napas yang mengerikan telah menutupi seluruh dunia suci, dan kehidupan dan jiwa yang tak terhitung jumlahnya yang telah terkena dampak juga gemetar. Langit dan bumi di luar wilayah itu hancur berkeping-keping. Kekuatan mengerikan itu bahkan menembus lapisan kekacauan yang tak berujung, membombardir ke dunia suci yang berantakan, dan meratakan gunung dan lautan. Banyak sekali nyawa yang terguncang menjadi debu di bawah dampak yang mengerikan ini. Hal ini menyebabkan kekuatan iman Murong Yu terus berkurang. Tidak mungkin, para pengikutnya mulai membombardir dan membunuh. Wajah Murong Yu dingin dan penuh pembunuhan di dalam hatinya. Jika ini terus berlanjut, bahkan jika alam suci tidak disempurnakan oleh pemuda Jinyi, semua orang di alam suci kecuali dia akan terguncang menjadi debu setelah pertarungan mereka. Namun, Murong Yu masih tidak mengorbankan pecahan senjata apapun. Sebagai upaya terakhir, dia harus mengorbankan dirinya dengan keyakinan mutlak, dan membunuh pemuda di Jinyi itu dengan satu pukulan. Sekarang, pemuda Jinyi semakin marah. Selama dia marah, akan ada beberapa masalah dengan pertahanannya. Akhirnya, setelah waktu yang lama, Murong Yu akhirnya melihat kekurangannya. Inilah saatnya, teriak Murong Yu dengan keras di dalam hatinya. Pada saat yang sama, kekuatan keyakinan dalam tubuhnya yang telah berlangsung lama meledak olehnya. Kekuatan keyakinan seperti lautan badai berisi pecahan senjata, mengubahnya menjadi pita yang hampir tak terlihat, menghancurkan langit dan menebas pemuda Jinyi. Dengan pecahan senjata telah muncul di depan pemuda Jinyi. Hati pemuda Jinyi segera diselimuti oleh napas kematian yang sangat kuat. Sementara terkejut, reaksi orang kuat di alam reinkarnasi sepenuhnya terungkap. Melihat sosoknya bergoyang, dia mundur dengan keras. Hanya dalam sekejap, dia mundur ratusan juta mil jauhnya. Kecepatannya jauh melampaui Murong Yu. Bahkan melampaui kecepatan kekuatan keyakinan. Murong Yu menangis diam-diam, sungguh disayangkan. Kecepatan pecahan senjata cukup cepat, tetapi kecepatan pemuda Jinyi bahkan lebih cepat. Kali ini serangannya telah gagal. Dan setelah kegagalan ini, tidak mungkin untuk menyerang pemuda Jinyi dengan pecahan senjata lain kali. Karena pemuda di Jinyi sudah memiliki pertahanan. Namun sesuatu yang tidak terduga terjadi pada Murong Yu. Sungguh pecahan senjata yang kuat. Ini jelas melampaui level senjata dasar reinkarnasi. Meskipun itu hanya pecahan senjata, jika ada di tanganku, tidak ada tekanan untuk menyerang dan membunuh yang kuat di wilayah udara. Wajah pemuda itu menunjukkan rasa takut yang masih ada, namun matanya rakus untuk melihat pecahan senjata yang berasal dari laser. Bagaimana mungkin pemuda di Jinyi tidak pernah berpikir bagaimana mungkin Murong Yu, seorang master alam bintang 1 kecil, memiliki begitu banyak teknik dan keterampilan tempur yang kuat. Planet tempat alam suci berada hanyalah planet tandus berbintang 1, dan kekuatan para biksu di sini mengerikan. Namun, itu tidak menjadi masalah lagi. Pemuda di Jinyi bertekad untuk membunuh Murong Yu dan merebut semuanya darinya.
Jika dia tahu bahwa Murong Yu masih merupakan benda angkasa yang kacau, apakah dia akan pingsan karena kegembiraan? Aozu.com. Tekan aku. Pada saat ini, Murong Yu melihat bahwa dia tidak dapat membunuh pemuda Jinyi dalam satu pukulan, dan telah mengendalikan pecahan senjata, jadi dia ingin mengambilnya kembali. Namun, pemuda di Jinyi tiba-tiba menembak, mengulurkan tangannya yang besar, dan langsung meraih pecahan senjata. Tiba-tiba, pecahan senjata langsung ditangkap di telapak tangannya. Tekan untukku. Pemuda di Jinyi berteriak dengan keras, dan kekuatan yang mengerikan meledak untuk menekan pecahan senjata, mencoba menghapus kesadaran Murong Yu yang tersisa di dalam. Dan semua ini terjadi dalam sekejap, dan Murong Yu bahkan belum bereaksi terhadapnya. Pada saat ini, pecahan senjata tiba-tiba meledak dengan cahaya yang menyilaukan. Pada saat yang sama, aura mengerikan yang membuat jiwa pemuda Jinyi gemetar juga meledak dari pecahan senjata. Dengan ledakan, pecahan senjata di tangan pemuda Jinyi menahan getaran. Tiba-tiba, tangan besar pemuda Jinyi hancur dan berubah menjadi bubuk. Pemuda Jinyi dan Murong Yu terkejut. Dan hanya dalam upaya tertegun mereka, pecahan senjata telah pecah ke langit, merobek ratusan juta waktu dan ruang, dan melesat ke arah pemuda Jinyi. Pemuda Jinyi dengan cepat bereaksi, dan sosoknya dengan cepat mundur. Pada saat yang sama, tinju tangan kanan memadatkan serangan terkuat, dan pecahan senjata yang datang dihancurkan dengan satu pukulan karena dia merasakan napas kematian yang kuat dari pecahan senjata. Engah! Tinju yang dilempar oleh pemuda Jinyi langsung hancur. Pecahan senjata itu hanya sekejap, lalu langsung terbenam dari kepala pemuda itu, lalu keluar dari belakang kepalanya. Astaga, tanpa penglihatan langit dan bumi, pemuda di Jinyi itu langsung jatuh dari kehampaan, tanpa napas kehidupan sedikitpun. Pemuda Jinyi, jatuh. Satu kali terkena pecahan senjata akan membunuhmu. Pada saat yang sama, sosok Murong Yu juga jatuh. Tidak mungkin, meskipun pecahan senjata itu baru saja meledak kehabisan tenaga, itu membunuh pemuda Jinyi dalam sedetik. Tetapi harganya adalah menghabiskan kekuatan iman Murong Yu, kekuatan kekacauan di tubuhnya, dan kekuatan jiwanya. Ratusan juta akar pohon kehidupan yang berakar dalam kekacauan yang tak berujung bergetar dengan cepat. Tiba-tiba, kekuatan kekacauan seperti aliran deras dengan cepat mengalir ke tubuh Murong Yu, dengan cepat mengisi kembali kekuatannya yang habis. Setelah beberapa saat, kekuatannya hampir pulih. Hanya saja kekuatan iman dan kekuatan jiwa belum pulih begitu cepat, butuh waktu lama untuk pulih. Setelah mendapatkan kembali kekuatannya, Murong Yu segera mengulurkan tangan besarnya dan meraih tubuh pemuda di Jinyi yang telah jatuh ke tanah. Meskipun pemuda ini terluka parah, dia adalah orang kuat dalam keadaan reinkarnasi, dan tubuhnya mengandung kekuatan dan ingatan yang sangat besar. Sekarang Murong Yu tidak memiliki pemahaman tentang langit berbintang yang tak berujung di luar dunia. Dia membutuhkan beberapa informasi dari pemuda di Jinyi. Namun, yang mengecewakan Murong Yu adalah bahwa jiwa pemuda di Jinyi telah hancur berkeping-keping oleh pecahan senjata, dan tidak ada jejak pemusnahan yang tersisa. Ini membuat Murong Yu sedikit tertekan. Namun, akhirnya Murong Yu berhasil mengekstrak beberapa bagian ingatan dari tubuh pemuda di Jinyi. Meskipun ingatannya tidak banyak, itu sudah cukup bagi Murong Yu saat ini. Dan saat Murong Yu melakukan ini, karena pemuda di Jinyi jatuh, formasi yang telah ia susun juga tidak berfungsi lagi. Vitalitas langit dan bumi yang telah ditelan perlahan-lahan menghilang lagi, memungkinkan dunia suci mendapatkan kembali vitalitasnya. Namun, gunung dan lautan yang hancur tidak dapat dipulihkan. Orang-orang yang terbunuh oleh ikan di kolam tidak dapat dibangkitkan. Namun, pemuda di Jinyi sudah mati, dan dunia suci tidak akan pernah hancur. Murong Yu mengabaikan ini, lagi pula, setelah waktu yang lama, alam suci akan tetap kembali ke keadaan semula. Sekarang, ia telah terpana oleh ingatan pemuda di Jinyi. Alam suci benar-benar sebuah planet. Di langit berbintang yang tak berujung, ada banyak planet seperti alam suci. Sebaliknya, bintang-bintang di atas langit pada malam hari di alam suci adalah planet. Ada banyak planet kehidupan seperti dunia suci di langit bintang yang tak berujung, dan planet-planet ini terbagi menjadi 9 tingkat. 1 bintang hingga 9 bintang. Salah satu dewa bintang adalah yang paling tandus, dan para biksu di dalamnya adalah yang terlemah. Tentu saja, planet-planet itu tidak semua planet kehidupan, tetapi lebih banyak bintang mati tanpa kehidupan. Dan beberapa planet tidak cocok untuk kelangsungan hidup berbagai ras seperti manusia dan monster. Setiap planet adalah dunia kecil, dan penguasa setiap dunia kecil disebut penguasa dunia. Kekuatan seperti Murong Yu hanyalah penguasa alam bintang 1, dan kekuatannya adalah keberadaan terlemah di antara semua penguasa alam. Dan di atas penguasa dunia adalah alam reinkarnasi. Yang disebut keadaan reinkarnasi adalah orang kuat yang telah melalui reinkarnasi. Alam reinkarnasi, alam udara campuran. Mata Murong Yu bersinar dengan kecemerlangan yang luar biasa. Untuk waktu yang lama, Murong Yu hanya tahu bahwa ketika tubuh surgawi yang kacau, miliknya dikultivasikan hingga sukses besar, ia akan menjadi penguasa kekacauan. Namun, ketika Murong Yu berhubungan dengan sang guru, ia merasa bahwa alam berikutnya setelah sang guru belum tentu menjadi penguasa kekacauan. Bagaimanapun, meskipun penguasa dapat mendominasi dunia, apakah satu dunia sama dengan seluruh kekacauan? Jelas, dunia suci tidak mewakili seluruh kekacauan.
Sebelum ia berhubungan dengan pemuda Jinyi, ia telah berhubungan dengan penguasa matahari. Kekuatan Raja Matahari benar-benar melampaui dominasi. Selain itu, langit berbintang yang tak berujung pasti lebih luas dan tak terbatas daripada alam suci. Jadi, alam berikutnya jelas bukan penguasa kekacauan. Bagaimanapun, ada orang-orang seperti Raja Matahari dan pemuda Jinyi. Namun, pemuda Jinyi berada dalam kondisi reinkarnasi, jadi kondisi apakah Raja Matahari? Apakah itu reinkarnasi atau udara campuran? Apakah ada alam yang lebih kuat setelah alam udara campuran? Apakah itu penguasa kekacauan? Dulu, Murong Yu tidak tahu apapun di luar alam suci. Dan sekarang dia tahu sedikit, tetapi dia tidak terkena karena ada lebih banyak orang yang lebih kuat darinya. Sebaliknya, dia sangat bersemangat. Baginya, dunia suci hanyalah panggung kecil, dia membutuhkan panggung yang lebih besar untuk menunjukkan dirinya, dan akhirnya mengendalikan seluruh kekacauan. Ini adalah pengejaran seumur hidupnya. Namun, semuanya harus dimulai dari melalui reinkarnasi. Jika dia tidak dapat menembus reinkarnasi, Murong Yu akan jatuh. Dalam tahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya setelah kejatuhannya, benda angkasa yang kacau, sekali lagi akan lahir di antara langit dan bumi. Sangat disayangkan bahwa Murong Yu tidak mengekstrak cara untuk menembus reinkarnasi dari ingatan pemuda Jinyi. Dan Murong Yu tidak begitu jelas tentang asal-usul pemuda Jinyi. Saya hanya tahu bahwa dia berasal dari bidang awan air di galaksi yang disebut tata surya. Planet, bidang, galaksi, pengetahuan ini seharusnya menjadi akal sehat paling dasar di langit berbintang. Namun, Murong Yu bingung. Tidak mungkin, kekuatan alam suci benar-benar terlalu lemah. Aku tidak tahu langit berbintang di luar akan seperti ini sebelumnya. Dan Murong Yu belum pernah menghubunginya, jadi tentu saja dia tidak mengerti. Adapun peta sungai, meskipun Hetu Luoshu dibesarkan dari kekacauan, dia hanya memiliki ingatan berada di alam suci. Tampaknya setelah dikandung, itu muncul di setiap dunia, dan dengan jatuhnya setiap generasi pemiliknya, ingatannya akan terhapus. Murong Yu bahkan menduga bahwa, langit kekacauan, sebelumnya. Apakah ada orang yang berhasil menembus reinkarnasi pada akhirnya? Sambil menggelengkan kepalanya, Murong Yu membuang semua kenangan itu dari kepalanya. Tidak ada gunanya memikirkan hal-hal itu, dan bahkan jika dia mengetahuinya, dia tidak dapat meninggalkan alam suci. Dan ketika dia telah menembus siklus reinkarnasi dan dapat dengan bebas berkeliaran di langit berbintang yang tak berujung, dia secara alami akan mengetahui akal sehat ini. Secara alami, prioritas utama adalah meningkatkan kekuatan. Namun, selain tubuh pemuda Jinyi, itu adalah pesawat ruang angkasanya yang bobrok. Pemuda Jinyi tidak memiliki apa-apa selain harta spasial. Sumber daya yang lebih maju daripada Saint Veins telah lama dikonsumsi oleh pemuda Jinyi. Memurnikan mayat pemuda di Jinyi. Kekuatan Murong Yu telah meningkat pesat. Menurut perkiraannya, kekuatannya saat ini setidaknya telah mencapai alam dominasi bintang 2. Namun, alam ini cukup untuk menjadi penguasa alam suci, tetapi dibandingkan dengan pemuda Jinyi, itu masih hanya keberadaan seperti semut. Sekarang Murong Yu tidak bisa berkata-kata lagi. Dia belum merasakan reinkarnasi, artinya, dia belum bisa bereinkarnasi. Selain itu, meskipun dia merasakan bahwa dia bisa memasuki siklus reinkarnasi, dia tidak akan melakukannya. Karena Master Dunia memiliki level tertinggi dari Master Dunia Bintang 9. Menurut ingatan dari pemuda di Jinyi, Murong Yu tahu bahwa semakin tinggi kekuatannya saat dia melewati siklus reinkarnasi, semakin kuat kekuatannya setelah melewati siklus reinkarnasi. Bahkan setelah beberapa pembangkit tenaga listrik dari planet ini, setelah menerobos reinkarnasi, kekuatan mereka langsung meroket ke level alam reinkarnasi tingkat tinggi. Murong Yu secara alami ingin mencapai Master Alam Bintang 9, atau bahkan alam yang lebih tinggi sebelum bereinkarnasi. Sekarang, Murong Yu telah mengendalikan seluruh alam suci. Kecuali langit berbintang yang tak berujung, ketika yang kuat dari planet atau bidang lain turun, Murong Yu sudah tak terkalahkan. Justru karena inilah Murong Yu bahkan lebih tertekan. Karena dia menemukan bahwa tidak ada apapun di seluruh dunia suci yang bisa dia perbaiki untuk meningkatkan kekuatannya. Dan jika tidak ada pemurnian, Murong Yu ingin dipromosikan menjadi penguasa dunia bintang 9, itu akan sangat sulit. Bahkan sekarang, Murong Yu berharap lebih banyak pembangkit tenaga asing akan datang ke alam suci. Meskipun itu mungkin menjadi bencana bagi alam suci, setidaknya itu dapat memberi Murong Yu sesuatu untuk disempurnakan dan ditingkatkan kekuatannya. Namun, untuk kenyamanan Murong Yu, catatan tubuh surgawi yang kacau telah selesai. Auzu.com, ini adalah latihan yang lengkap, dan sudah selesai. Namun, Murong Yu masih bisa terus berlatih, dan bisa terus berlatih hingga mencapai ranah Chaos Master, dan catatan tubuh surgawi kekacauan juga dapat terus meningkatkan alam dan pemahaman Murong Yu. Setidaknya, di waktu berikutnya, tidak peduli alam apa yang dicapai kekuatan Murong Yu, dia tidak perlu berlatih teknik lainnya. Mantra 9 karakter juga telah dikumpulkan, tetapi pasti ada kemampuan lain, tetapi dengan kekuatan Murong Yu saat ini, dia tidak dapat menggunakan atau memahaminya.
Menyempurnakan pesawat ruang angkasa. Setelah mempercayakan tugas membangun kembali alam suci kepada Sekte Suci dan yang lainnya, Murong Yu juga meninggalkan klon yang kuat di Sekte Suci untuk membimbing semua orang dalam kultivasi mereka, dan kemudian dia mulai menyempurnakan pesawat ruang angkasa. Meskipun pesawat ruang angkasa ini compang camping, tetapi saya tidak tahu dari alam mana ia dibuat. Itu tidak hanya mengandung kekuatan yang sangat besar, tetapi juga sangat kuat. Pada awalnya, tungku kekacauan milik Murong Yu bahkan tidak dapat melelehkannya. Perlu dicatat bahwa sekarang dengan kekuatan Murong Yu, jika Anda mencium senjata dominator lagi, Anda dapat menciumnya sepenuhnya dengan sedikit guncangan, tanpa kesulitan apapun. Apakah ini elemen alam reinkarnasi? Pikir Murong Yu dalam hatinya. Dari pemuda di Jinyi, Murong Yu tahu bahwa ada senjata yang lebih kuat di atas senjata dominasi, yang disebut Yuan Qi. Seperti artefak suci, artefak elemen juga dibagi menjadi artefak elemen reinkarnasi dan campuran udara. Aku tidak tahu seberapa kuat kekuatan artefak master. Jika itu adalah elemen ofensif, aku khawatir momentum yang mengesankan dapat digunakan untuk membunuh yang bergelar tertinggi. Bahkan seorang tertinggi bintang 1 biasa dapat dengan mudah dibunuh. Aku tidak tahu pesawat ruang angkasa atau pecahan senjata mana yang lebih kuat. Pikir Murong Yu, pecahan senjata telah memasuki tungku kekacauan. Begitu pecahan senjata memasuki tungku kekacauan, itu sedikit bergetar. Tiba-tiba, riak muncul di seluruh tungku kekacauan. Pada saat yang sama, tekanan yang mengerikan berpusat pada pecahan senjata, dan dengan cepat berguncang menuju pesawat ruang angkasa besar itu. Pesawat ruang angkasa itu bergetar cepat, memancarkan gelombang ketakutan. Hati Murong Yu bergerak, dan saat berikutnya, pecahan-pecahan senjata itu sudah terpotong-potong. Dengan bunyi, klik yang pelan, pesawat ruang angkasa milik Murong Yu, yang telah tidak bergerak selama beberapa tahun setelah disempurnakan, langsung terpotong-potong menjadi miliaran keping oleh pecahan-pecahan senjata. Pecahan-pecahan senjata itu setidaknya adalah senjata unsur dari tingkat alam pencampuran udara. Murong Yu hampir menyemburkan air liurnya. Tidak mungkin, pecahan-pecahan senjata itu terlalu kuat, yang berada di luar dugaannya. Alasan penegasan ini adalah karena Murong Yu tahu bahwa setelah memasuki alam reinkarnasi, celah antara setiap alam kecil seperti perbedaan antara master dan yang tertinggi biasa. Bahkan jika itu adalah alam kecil, itu benar-benar menghancurkan alam rendah. Meskipun pesawat ruang angkasa itu hancur menjadi miliaran pecahan, kekuatannya tidak hilang, karena hancur di tungku kekacauan, dan bahkan jika hilang, itu disempurnakan oleh tungku kekacauan. Namun, kekuatan yang terkandung dalam pesawat ruang angkasa itu mengerikan. Murong Yu telah disempurnakan selama 10.000 tahun sebelum dia benar-benar disempurnakan. Dan kekuatan pesawat ruang angkasa itu telah mendorong alam Murong Yu ke tingkat master alam bintang 5. Tentu saja, ini adalah perkiraan Murong Yu sendiri, dia tidak yakin apakah itu dalam keadaan ini. Selain itu, kekuatan tempurnya yang sebenarnya selalu berada di atas alam. Ini hanyalah pesawat ruang angkasa untuk transportasi, bukan elemen ofensif atau defensif. Dan yang rusak dibuang oleh pemuda Jinyi. Tetapi meskipun demikian, itu mengandung kekuatan yang sangat mengerikan. Jadi, bagaimana jika itu adalah elemen reinkarnasi yang lengkap? Setelah disempurnakan, apakah alam Murong Yu akan dinaikkan ke alam reinkarnasi? Pada saat ini, Murong Yu tiba-tiba berharap seseorang dapat menerobos ke alam suci. Dalam 10.000 tahun ini, bukan hanya kekuatan Murong Yu yang telah ditingkatkan, tetapi kekuatan banyak pembangkit tenaga listrik di alam suci juga telah ditingkatkan. Meskipun karena pemuda Jinyi, 10.000 tahun tidak cukup untuk mengembalikan dunia suci ke keadaan semula. Namun, dengan bantuan dan bimbingan Murong Yu, Lan KR dan 4 orang lainnya yang dibangkitkan dan dibentuk oleh buah roh Murong Yu semuanya telah melangkah ke alam supremasi. Selain mereka, Zhao Ziqing, Yang Hao, Xuan Hua, dan bahkan Yin Gaohan, yang memurnikan hati para malaikat dan iblis, semuanya telah menerobos. Istri dan putri Murong Yu pada dasarnya telah mencapai alam tertinggi. Tentu saja, menurut keadaan normal, bahkan jika mereka memiliki kesempatan untuk menerobos alam tertinggi, sama sekali tidak mungkin bagi mereka untuk menerobos dalam 10.000 tahun. Belum lagi 10.000 tahun, bahkan 10.000 era pun mungkin tidak mungkin. Namun, siapa yang akan membiarkan Murong Yu menjadi tuannya? Jika Murong Yu tidak memikirkan mereka, ia ingin langsung meningkatkan kekuatan mereka ke alam tertinggi. Penyihir surgawi yang telah membantu Murong Yu juga memulihkan tingkat kultivasinya dengan bantuan Murong Yu dan menjadi yang bergelar tertinggi lagi. Adapun Lin Buyun dan Murong Yu lainnya yang telah berjanji kepada mereka, mereka yang telah berjanji pada dasarnya telah memenuhinya. Namun, Murong Yu hanya memberi Lin Buyu senjata tertinggi dengan gelar pangkat tertinggi, dan belum ada perangkat utama untuk saat ini. Bukannya Murong Yu tidak ingin memberikannya, tetapi dia juga tidak memilikinya. Ini, semua berada dalam ekspektasi atau kendali Murong Yu, tetapi yang di luar ekspektasinya adalah klonnya, yang telah mengolah sutra matahari, telah meroket ke tingkat tertinggi bergelar saat ini. Dalam hal bakat, kloningan Murong Yu sama dengan Dewa Murong Yu. Namun sejauh menyangkut teknik kultivasi, meskipun Sun Zhenjing yang dipraktikannya dalam kloningannya kuat, itu tidak setingkat dengan catatan tubuh surgawi yang kacau, dan tidak sebanding.
Namun, peningkatan alam cloning jauh lebih cepat daripada Dewa Murongyu. Ini karena Dewa Murongyu. Dia adalah tubuh surgawi yang kacau. Meskipun fisiknya kuat, relatif sulit untuk menerobos. Jika fisiknya biasa saja, dengan bakat dan berbagai sumber daya yang diperolehnya, kecepatan kekuatan cloningannya jauh lebih rendah daripada dewa. Semuanya bergerak ke arah yang diharapkan Murongyu. Dan tanpa pemurnian dan penyempurnaan yang mengandung kekuatan besar, kekuatan Murongyu tidak dapat ditingkatkan lagi. Namun, sekarang Murongyu tidak terburu-buru untuk meningkatkan kekuatannya, masih ada satu hal yang belum dia lakukan. Adapun yang tertinggi, setiap orang harus membiarkan senjata tertinggi mereka sendiri. Akan tetapi, kelahiran perangkat tertinggi membutuhkan waktu yang sangat lama. Oleh karena itu, perangkat tertinggi umum hanya memiliki satu perangkat tertinggi. Tentu saja, jika Anda membunuh perangkat tertinggi lainnya, mengambil alih senjata tertinggi mereka, maka itu akan berbeda. Waktu bagi Murongyu dari memasuki alam tertinggi dan kemudian mencapai alam dominasi terlalu singkat. Dan selama waktu ini, Murongyu sangat sibuk. Sibuk menyatukan alam suci, sibuk bertarung melawan yang tertinggi, sibuk berkultivasi. Oleh karena itu, ia tidak punya waktu untuk membiarkan perangkat tertingginya sendiri. Akan tetapi, sekarang setelah ia mencapai tingkat dominasi bintang 5, ia tidak perlu lagi membiarkan senjata tertinggi. Itu adalah alat yang membiarkan para master. Dibutuhkan waktu yang lebih lama, lebih rumit, dan lebih sulit untuk berhasil menetaskan perangkat master daripada di perangkat tertinggi. Alasannya adalah bahwa dominator lebih kuat daripada senjata tertinggi. Ada banyak cara untuk membiarkan master. Salah satunya adalah pemurnian langsung oleh Murongyu. Dengan kemampuan perangkat pemurnian milik Murongyu, ia dapat sepenuhnya memurnikan tubuh kosong perangkat master, dan kemudian setelah masa gestasi yang lama, itu akhirnya akan menjadi perangkat master yang sebenarnya. Sekarang, Murongyu menguasai seluruh alam suci. Meskipun bahan untuk menyempurnakan artefak dominator sangat langka, bahan tersebut dapat dengan mudah dikumpulkan dengan metode Murongyu. Tidak ada masalah dengan pemurnian. Masalahnya adalah waktu yang dibutuhkan sangat lama. 1 era, 2 era, bahkan 10 zaman. Waktu-waktu ini sangat lama, dan Murongyu sama sekali tidak memiliki kesabaran itu. Dan ini bukanlah hal-hal yang dapat dilakukan dengan percepatan waktu. Oleh karena itu, metode ini langsung ditolak oleh Murongyu. Kemudian, Murongyu hanya bisa menggunakan cara kedua. Menyempurnakan artefak suci yang sudah jadi menjadi tuannya sendiri. Misalnya, Hetul Wushu, atau pecahan senjata. Baik itu Hetul Wushu atau pecahan senjata, semuanya adalah eksistensi yang melampaui dominasi. Jika disempurnakan oleh Murongyu untuk menjadi takdirnya sendiri, maka kekuatannya akan menjadi lebih kuat. Tapi, bagaimana dengan Hetul Wushu? Atau pecahan senjata? Hetul Wushu lahir dari kekacauan dan sangat kuat. Murongyu percaya bahwa Hetul Wushu pasti lebih kuat daripada pecahan senjata. Hanya saja Hetul Wushu sama sekali tidak membutuhkan penyempurnaan Murongyu, selama dia tidak benar-benar jatuh, Hetul Wushu tidak akan meninggalkannya. Selain itu, Hetul Wushu akan terus menguat seiring dengan peningkatan kekuatannya. Selain itu, fungsi utama Hetul Wushu adalah untuk berteleportasi, dan dunia Hetul Wushu di dalamnya memiliki kemampuan bertahan. Namun, kemampuan menyerang Hetul Wushu hampir sama dengan nol. Dan yang dibutuhkan Murongyu adalah senjata yang kuat untuk menyerang. Oleh karena itu, pada akhirnya, Murongyu mengarahkan pandangannya pada pecahan senjata. Dia telah membuat pilihan, hanya saja pecahan senjata itu berada pada tingkat dasar. Apakah mereka akan setuju untuk menjadi takdir Murongyu? Jika itu adalah Hetul Wushu, tidak perlu bagi Murongyu untuk mengatakannya. Hetu menyarankan agar Murongyu memurnikan Hetul Wushu sebagai ahli takdir. Murongyu memegang pecahan senjata di tangannya, melihat pecahan senjata seukuran kepalan tangan itu, berwarna hitam legam, tanpa karakteristik apapun. Tetapi siapa yang tahu bahwa pecahan senjata yang rusak ini benar-benar dapat membunuh orang kuat di alam reinkarnasi. Indra ilahi menutupi seluruh pecahan senjata, dan Murongyu mulai berkomunikasi. Namun, pecahan senjata ini tidak bereaksi dengan cara apapun sebelum diserang. Murongyu mencoba menyerangnya, meskipun kecocokan antara pecahan senjata dan Murongyu menjadi lebih kuat, Murongyu tidak berani mencoba. Jika paman ini tiba-tiba menjadi gila dan keenam kerabatnya tidak mengenalinya dan membunuhnya dalam hitungan detik, kepada siapa dia akan pergi? Pemurnian paksa, pikiran ini hanya sekilas terlintas di tubuh Murongyu, lalu menghilang tanpa jejak. Lelucon, dia hanya seorang master alam bintang 5, bagaimana dia bisa menyempurnakan peralatan dasar? Bahkan jika itu hanya sepotong puing. Karena itu, dia hanya bisa berkomunikasi terus-menerus. Namun, paman ini sama sekali bukan burung Murongyu. Tidak ada tanggapan setelah beberapa hari berkomunikasi. Hal ini membuatmu, Murongyu sangat terluka. Namun, Murongyu terus berkomunikasi agar menjadi tuan dalam hidupnya. Selama proses ini, Murongyu telah kembali ke alam suci, dan dewa juga muncul di luar, menunjuk ke kultivasi sekte suci. Dan bagian dari pikiran ilahinya terus-menerus berkomunikasi dengan pecahan senjata. Auzu.com 100 tahun telah berlalu seperti ini.
Selama 100 tahun penuh, tidak ada reaksi dari pecahan senjata, dan tidak ada burung Murong Yu. Akhirnya, pada hari ini, pecahan senjata akhirnya bergetar sedikit, ada reaksi. Diperkirakan dia kesal dengan Murong Yu, tetapi Murong Yu telah membuatnya kesal selama 100 tahun penuh. Tidak ada kata-kata, tidak ada komunikasi. Tetapi Murong Yu terkejut, karena gelombang pecahan senjata yang lolos setuju untuk menjadi tuan hidup Murong Yu. Paman akhirnya setuju. Murong Yu hampir menangis. Dengan sangat gembira, hati Murong Yu tergerak. Tiba-tiba, pecahan senjata berubah menjadi cahaya hitam dan terjun ke tubuhnya. Dia siap untuk memurnikan. Setelah mendapatkan persetujuan dari pecahan senjata, prosesnya sangat sederhana. Pecahan senjata secara langsung meningkatkan kecocokan antara Murong Yu dan itu. Sekarang, Murong Yu tidak memerlukan dukungan dari Holy Realm Origin untuk mengambil pecahan senjata. Bahkan di bawah kendali pikirannya, pecahan senjata dapat mengenai dimanapun mereka berada. Boom! Tiba-tiba, roh Murong Yu terkejut. Saat berikutnya, dia menemukan bahwa dia tampaknya muncul di langit berbintang yang tak berujung. Di kejauhan di depannya, sebuah pisau perang yang besar dan tak tertandingi berdiri terbalik di antara langit dan bumi. Pedang besar itu memancarkan aura mengerikan yang membuat jiwa bergetar. Cahaya hitam berkedip terus-menerus, bertahan di sekitar pedang, dan langit berbintang di sekitar benturan itu terus-menerus musnah. Planet-planet yang sangat besar terus terbang lewat, tetapi ketika mereka terbang mendekati pedang besar itu, mereka tiba-tiba hancur dan berubah menjadi debu. Ini adalah kekuatan pedang hitam. Kekuatan yang meledak tanpa sengaja dapat memusnahkan sebuah planet besar. Murong Yu dengan jelas melihat bahwa masing-masing planet yang dihancurkan oleh pedang itu berkali-kali lebih besar dari Holy Realm. Seketika, keringat dingin di dahi Murong Yu keluar. Kekuatan yang keluar tanpa sengaja itu sangat mengerikan. Jika ditebas, bukankah itu berarti triliunan planet akan musnah dalam sekejap? Apakah ini hanya perangkat meta? Kekuatan elemen itu sangat mengerikan. Ketika pikiran ini muncul di hati Murong Yu, pedang hitam yang awalnya berdiri di langit berbintang yang tak berujung bergerak. Pedang itu menebas langit berbintang yang tak berujung dengan satu pisau, lalu menghilang di tempatnya. Seketika, Murong Yu merasakan kekuatan yang tidak dapat dijelaskan tetapi sangat kuat menarik dirinya. Sebelum dia bisa bereaksi, pedang raksasa yang memancarkan kengerian yang sama muncul di hadapannya. Boom! Satu bilah pedang dan satu pedang menghantam satu bagian dengan sangat keras, memancarkan cahaya yang sangat menyilaukan. Kemudian, dalam tatapan mata Murong Yu yang ketakutan, baik pedang maupun pedang itu terpental berkeping-keping, berubah menjadi miliaran pecahan, dan menghilang ke langit berbintang yang tak berujung. Namun, tatapan mata Murong Yu mengikuti ujung pedang dan dengan cepat bergerak melalui langit berbintang yang tak berujung. Dalam prosesnya, pecahan senjata yang awalnya besar dan sebanding dengan sebuah planet menyusut dengan cepat, dan akhirnya menjadi seukuran kepalan tangan dan mendarat di sebuah planet. Dan planet itu adalah alam suci. Pada saat ini, Murong Yu juga terbangun dengan tiba-tiba. Ini adalah pecahan senjata yang membawanya untuk melacak asal-usulnya. Sayang sekali bahwa Murong Yu melihat terlalu sedikit hal. Dia hanya tahu bahwa pedang hitam itu sangat menakutkan, tetapi dia tidak tahu lebih banyak. Apakah pedang hitam itu benar-benar hanya sebuah elemen? Serangan timbal balik mereka hanyalah tindakan spontan, atau apakah mereka yang mengendalikannya? Elemen yang begitu menakutkan, tingkat kekuatan apa yang bisa dimiliki? Menghancurkan ratusan juta planet besar dalam sekejap, apakah kekuatan semacam ini hanya ada di alam reinkarnasi? Atau apakah itu ruang campuran? Murong Yu merasa bahwa bahkan jika pemuda di Jin Yi berada di puncaknya, dia jauh tertinggal dari pedang hitam. Udara campuran. Bisakah alam udara campuran memanipulasi elemen yang begitu kuat dan menakutkan? Murong Yu mengungkapkan keraguannya. Jika pecahan ini meledak dengan seluruh kekuatannya, aku khawatir dunia suci akan hancur dalam sekejap. Murong Yu merasa sedikit gugup, tetapi lebih bersemangat. Jika dia dapat menemukan lebih banyak pecahan senjata dan mengembalikan pedang hitam, maka seberapa mengerikan dia? Tentu saja, ini hanya ide Murong Yu. Pedang hitam itu tampaknya meledak menjadi miliaran keping. Di langit berbintang yang tak berujung, bagaimana Murong Yu bisa menemukannya? Tentu saja, jika dia adalah penguasa kekacauan, dia dapat dengan mudah mengetahuinya. Namun, jika dia adalah penguasa kekacauan, apakah dia masih membutuhkan pecahan senjata ini? Dengan pecahan senjata ini, aku tak terkalahkan di dunia reinkarnasi. Senjata utama di bawah vitalitas, bahkan senjata utama bintang 9, tidak dapat ditahan. Pikir Murong Yu, niatnya untuk bertarung liar di dalam hatinya. Saat ini, dia tidak sabar untuk bertarung dengannya. Hanya saja alam suci masih merupakan bintang kecil tandus di sudut langit berbintang yang tak berujung, kemana orang akan datang.